So, good afternoon everyone. My name is Avaninder Kukuh Wicaksono and my student number is C11 2021 02386. And I'm here to explain and to make a video about the assignment for interpreting class. First, usually I done this kind of video in English, but the assignment require me to speak in Bahasa Indonesia, so we will speak in Bahasa Indonesia for the answer of this kind of question. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah perbedaan dari translation dan interpreting. Jadi perbedaan dasarnya adalah translation adalah proses penerjemahan dari teks tertulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Umumnya translation diberikan deadline yang lebih panjang daripada interpreting, maka dari itu keakuratan dan juga waktu untuk menerjemahkan frasa, kata-kata dan segala macamnya lebih panjang daripada aksi interpreting. Dengan keakuratan yang lebih tinggi, maka translation lebih banyak digunakan dalam penerjemahan teks-teks formal seperti dokumen atau dokumen hukum, dokumen perusahaan dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah interpreting. Interpreting adalah proses pengalihbahasaan secara lisan, secara langsung dari pembicara kepada pendengar. Biasanya dilakukan secara langsung, secara simultan atau secara terpotong-potong atau konsekutif. Jadi perbedaannya adalah pada interpreting tidak diberikan waktu sepanjang translation untuk menerjemahkan, jadi lebih ke arah spontanitas. Untuk pertanyaan kedua adalah macam-macam dari interpreting. Interpreting memiliki berbagai macam. Yang pertama adalah simultaneous interpreting. Interpreter umumnya langsung menerjemahkan saat pembicara berbicara tanpa jeda. Jadi umumnya interpreter akan langsung berbicara ketika pembicara juga berbicara tanpa jeda dan secara langsung. Jadi mereka lebih bicara berbarengan. Untuk yang selanjutnya adalah consecutive interpreting. Jadi pembicara akan berbicara satu kalimat terlebih dahulu, lalu dipotong dan dilanjutkan dengan proses interpreting dari interpreter. Yang sebagai tambahan, yang satu lagi adalah liaison interpreting. Interpreter di sini bertindak sebagai penghubung antara dua pihak yang berbicara bahasa berbeda, dan umumnya ini lebih sering ditujukan ke segmen percakapan bisnis atau pertemuan diplomatik secara informal. Lalu untuk pertanyaan ketiga, orang seperti apa yang akan menjadi interpreter? Baiklah, orang yang ingin menjadi interpreter umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan bahasa yang baik. Sudah sangat jelas bahwa interpreter membutuhkan kemampuan bahasa yang cukup baik antara dua bahasa yang akan dia kuasai. Tetapi juga interpreter harus memahami konteks budaya dan juga situasi dari dua bahasa tersebut untuk membangun skill bahasa yang mumpuni juga. Yang kedua adalah keterampilan mendengarkan yang kuat. Jadi karena interpreter harus mendengarkan terus-menerus seseorang yang berbicara, maka kemampuan pendengaran yang baik tentunya sangat dibutuhkan oleh seorang interpreter. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir secara cepat. Hal ini sangat penting bagi interpreter karena mereka harus menjalankan banyak aksi di dalam kepala mereka secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, maka kemampuan berpikir yang cepat akan sangat dibutuhkan. Fleksibilitas dan adaptasi yang baik juga sangat diperlukan oleh interpreter untuk menghadapi berbagai macam situasi, karena mereka akan menghadapi berbagai situasi yang berbeda-beda karena tiap klien tentunya juga memiliki tipe komunikasi yang berbeda-beda juga. Yang keempat adalah aspek lain dari interpreting. Aspek lain dari interpreting yang tak kalah penting adalah aspek budaya. Interpreter juga harus memahami perbedaan budaya dan bagaimana hal itu mempengaruhi komunikasi yang dijalankan oleh pembicara, karena interpreter harus sering menjelaskan konteks budaya untuk memastikan bahwa pesannya tersampaikan dengan jelas dan dipahami dengan benar oleh para pendengar. Etika juga sangat penting bagi seorang interpreter, karena interpreter diharapkan juga menjaga kerahasiaan kliennya, bersikap netral dan juga tidak terlibat secara emosional, karena itu sangat tidak etis.
teknologi juga sangat penting bagi interpreter, karena dengan teknologi yang baik, misalnya dengan peralatan yang baik, akan sangat menunjang skill seperti mendengarkan yang baik, dan juga mungkin dengan mesin penerjemahan yang cukup cepat akan sangat membantu bagi interpreter. Selanjutnya adalah hal terbaik dari interpreting. Hal terbaik dari interpreting seperti interpreting memungkinkan seseorang untuk menjembatani budaya dan bahasa yang berbeda-beda, maka mereka akan bertemu dengan orang-orang dengan background yang juga berbeda-beda dari background mereka sendiri. Itu akan sangat menyenangkan bagi seorang interpreter untuk menjelaskan dan memiliki pengalaman terhadap budaya yang berbeda-beda, dan juga terlibat pada hal-hal yang bersifat publik dan juga bersifat cukup penting, seperti perundingan, seperti pengadilan dan pelayanan publik, juga akan sangat memuaskan bagi seorang interpreter. Yang keenam adalah keuntungan lain dari interpreting. Ya, keuntungan dari interpreting adalah peluang kerja global yang cukup luas, karena interpreter memiliki kesempatan yang bekerja di lingkungan internasional, dan dengan lingkup yang seluas itu maka pekerjaan akan sedikit lebih mudah untuk didapatkan. Yang kedua adalah kemampuan multitasking. Karena interpreter harus melakukan banyak aksi secara bersama-sama, maka kemampuan multitasking juga akan meningkat. Yang keenam, yang selanjutnya adalah pengalaman budaya yang mendalam. Karena interpreter harus menghadapi orang dengan background yang berbeda-beda dan persamaan komunikasi yang sangat luas, maka pengalaman budaya baru akan dialami oleh seorang interpreter. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya. Saya kira itu cukup jelas, dan maaf jika suara kendaraan di luar cukup kencang karena ini masih siang hari. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kelas. Thank you everyone. Goodbye.